Inilah aktivitas di jalur bypass sirkuit Mandalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di jalur bypass sirkuit Mandalika. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 sudah dilakukan ya. Tinggal menunggu event-event selanjutnya. Suksesnya acara tidak terlepas dari kolaborasi antara pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah, sehingga menjadikan pembangunan infrastruktur di NTB semakin dipercepat. Hal ini bisa dilihat dari dukungan Kementerian PUPR yang melakukan pembangunan 17 km jalan bypass terdiri dari 2 jalur 4 lajur yang sampai saat ini terus dilakukan pembenahan. Walaupun sekarang hari H bulan suci Ramadan, tetapi pengerjaan di jalur bypass terus dikerjakan. Ini semua bentuk kesiapan pengelola sirkuit Mandalika untuk menyambut event GT Asia di bulan Oktober. Sirkuit Mandalika akan menjadi ajang balap mobil yang paling bergengsi GT World Challenge Asia setelah sukses dengan penyelenggaraan balap motor dunia MotoGP. GT World Challenge Asia yang akan dihelat di sirkuit Mandalika ini adalah ajang adu kecepatan mobil sport atau Grand Tour di tingkat Asia. Rencana penyelenggaraan GT World Challenge Asia di sirkuit Mandalika adalah 21-23 Oktober 2022 yang sekaligus menjadi sesi penutupan dari 6 putaran yang digelar tahun ini. Grand Tour merupakan mobil sport yang dirancang dengan kecepatan tinggi dan untuk berkendara jarak jauh. Akun-akun resmi GT World Challenge Asia yang telah memasukkan sirkuit yang terletak di Lombok Tengah ini pada kalender eventnya untuk tahun 2022. Pihak Mandalika Grand Prix Association atau MGPA saat ini tengah memproses negosiasi akhir dengan Federasi Automobil Internasional atau FIA. Untuk itu, perwakilan FIA baru-baru ini telah melakukan inspeksi guna memastikan kelayakan lintasan sirkuit Mandalika sebagai tempat digelarnya ajang balap mobil tersebut ya. Inspeksi tersebut dilakukan untuk mendapatkan homologisasi atau konfirmasi persetujuan dari otoritas FIA. Sebelumnya, sebagai ajang balap motor MotoGP, FIM sendiri telah memberikan homologasi grade A untuk sirkuit Mandalika. Oh ya, untuk jalur ini meningkatkan minat pariwisata seperti yang tampak pada visual kita kali ini. Pemerintah sendiri telah membangun jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok atau BIL dengan kawasan ekonomi khusus Mandalika dengan panjang 17,3 km yang diresmikan Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi di akhir tahun lalu dapat memangkas waktu tempuh antara bandara dengan ke Mandalika. Kemudian juga dilakukan penataan jalan bypass Mandalika tersebut dengan mengedepankan estetika melalui kegiatan penghijauan dan penataan koridor jalan. Upaya yang luar biasa juga dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan sirkuit Mandalika. Pemerintah membangun sarana hunian pariwisata atau sarhunta atau homestay. Keberadaan homestay ini mendukung destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Mandalika Lombok dan juga menjadi alternatif hunian bagi para wisatawan yang akan berkunjung ke Mandalika selama ajang balap internasional MotoGP kemarin. Sekarang kita sudah sampai di Bundaran Sunggung, di mana Bundaran Sunggung ini merupakan zona timur sirkuit Mandalika. Di Bundaran Sunggung ini akan dibangun banyak sekali perhotelan dan juga hunian yang nantinya bisa dipakai sebagai tempat peristirahatan. Sebagai bentuk menjaga taman-taman yang ada di Bundaran Sunggung ini, pemerintah sudah menuliskan larangan keras untuk menginjak rumput. Kita juga sebagai masyarakat yang sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan juga menjaga rumput-rumput yang ada di taman-taman sekitaran sirkuit Mandalika, hendaknya kita harus saling mengingatkan.
Untuk jalur bypass dari sirkuit Mandalika ke Bundaran Sogong ini, dari drainasenya sendiri sudah selesai dikerjakan, tinggal ditutupi dan ditanami rumput-rumput sehingga terlihat lebih indah. Pembenahan di jalur bypass dari sirkuit Mandalika menuju Bundaran Sogong ini harus rampung sebelum ajang GT Asia dilaksanakan. Hal ini semua tentunya agar sirkuit Mandalika mendapat respons positif dari para rider ataupun penonton yang hadir di sirkuit Mandalika. Karena kita tahu sirkuit yang di Argentina mendapat respon negatif dari para rider. Sirkuit Termes de Rio Hondo di Argentina disebut-sebut memiliki permukaan trek yang kotor. Tak hanya itu, trek sirkuit ini juga disebut-sebut sangat licin dan membuat ban MotoGP cepat hancur. Itu lebih parah dari keluhan rider MotoGP terhadap kondisi sirkuit Mandalika di Lombok Tengah ya. Jika melihat sejarahnya, sirkuit Termes de Rio Hondo itu memang banyak dikritik oleh pembalap MotoGP, khususnya ketika sirkuit tersebut baru awal-awal menggelar balap motor kelas Premier. Pada musim 2015 ya, misalnya pembalap Repsol Honda Marc Marquez mengkritik habis-habisan sirkuit Termes de Rio Hondo setelah menjajalnya pada sesi latihan bebas atau free practice. Menurut Marquez, sirkuit tersebut memiliki banyak kekurangan di trek utamanya. Dan alhamdulillah untuk sirkuit Mandalika tidak terlalu banyak kritikan yang kita terima dari para rider, walaupun memang dari treknya sendiri masih menyisakan banyak kerikil-kerikil yang berterbangan. Dan inilah kondisi di depan sirkuit Mandalika atau di jalur provinsi, di mana kita bisa melihat kebersihan tetap dijaga. Walaupun memang banyak wisatawan yang masih menginjak rumput di depan sirkuit Mandalika ini. Harapan kita semua, semoga aset negara ini bisa terus kita jaga agar para wisatawan bisa nyaman hadir di sirkuit Mandalika. Dan dari pihak ITDC sendiri berjanji akan memelihara sirkuit Mandalika ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada para pemerintah yang telah bekerja keras sehingga sirkuit Mandalika ini bisa dibangun di Lombok dan tentunya dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Lombok. Dan untuk doa kita bersama, semoga daerah-daerah yang ada di Indonesia ini bisa bangkit karena adanya sirkuit Mandalika ini. Untuk para penonton yang telah menonton channel ini, terima kasih, semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Untuk pembangunan di area atau di dalam sirkuit Mandalika sendiri hanya dilakukan di bagian zona tengah, karena kita tahu sendiri di bagian zona tengah ini masih becek dan juga banjir ya. Namun setelah pengerjaan ini diharapkan di bagian zona tengah sirkuit Mandalika ini tidak ada banjir, karena memang harus dibeton ya teman-teman. Dan sekian informasi yang telah kami berikan, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di konten berikutnya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalani, dan tentunya respek terbesar bagi teman-teman yang tidak menjalani puasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.